Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh pinesepuh, para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat maghrib Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada segenap Dewan Kemakmuran Masjid atau pengurus Masjid Al-Istiqomah beserta imam rawatibnya, marbotnya, semuanya saja yang saya hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa bisa mengurus masjid dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita ngaji sudah sampai pada edisi yang ke-52. Ibu-ibu, bapak-bapak tangga ngitung ya Bu ya. Bahasa gerintingnya pelaur ora ngaten nggih. Ora pelaur ngaten. Alhamdulillah sudah yang ke-52 malam hari ini, dan ibu bapak bahwa pengajian kita itu dimulai pada tanggal 6 Agustus 2023. Ya, hampir setahun ya Bu ya. Kemudian 19 Muharram 1445 Hijriah. Berarti kalau ngitung Hijriahnya sudah setahun. Tapi kalau ngitungnya Masehi ini hampir setahun. Tidak terasa Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan setahun kita ngaji bareng, ibu bapak senantiasa diberikan oleh Allah ilmu, diberikan oleh Allah kefahaman. Maka kemudian kita sering berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta kepada Allah supaya diberikan kefahaman, diberikan rezeki berupa ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa ngaji bareng lagi di masjid yang sangat bagus ini, yaitu Masjid Al-Istiqomah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir ya, atau di yaumil qiyamah. Nah Bapak Ibu, kalau kita kepengin mendapat syafaat dari Rasulullah, maka tentu syaratnya harus beriman, syaratnya harus bertakwa,
syaratnya harus mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu berupa qauliyahnya maupun berupa taqririyahnya maupun berupa fi'linya. Itu semuanya harus kita ikuti. Nah, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya, termasuk membaca sholawat Nabi di setiap waktu, insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini saya mau ngambil tema yaitu tentang prinsip dasar umat Islam, ya. Prinsip dasar umat Islam. Mungkin untuk malam hari ini bagian ke-1 karena kemungkinan enggak tuntas kalau kita bicarakan, kita terangkan dalam satu malam atau satu pertemuan. Prinsip dasar umat Islam itu ada 3 Bapak Ibu. Apa ketiga prinsip dasar umat Islam itu? Yang pertama adalah ittaqillah. Apa Bu? Ittaqillah. Ittaqillah itu apa? Nanti tak jelaskan. Kemudian yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini prinsip, ya. Lalu yang ketiga, mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu 3 prinsip bagi kita sebagai umat Islam. Nah, mari kita pahami satu persatu, ya. Apa itu ittaqillah? Ittaqillah itu Bapak Ibu artinya bertakwa kepada Allah. Ini prinsip utama bagi kita umat Islam. Jadi prinsip yang paling utama adalah ittaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengertian takwa itu apa? Itu. Nah, kita sering mendengarkan bahwa takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah, ya, sekalipun dalam pelaksanaannya ya masih banyak perintah-perintah Allah yang belum bisa kita kerjakan Bapak Ibu, ya. Jadi pengertian takwa itu, pengertian secara umum itu adalah melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu, takwa itu sungguh berat, ya. Jadi kita harus mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, begitupun apa yang diperintahkan oleh Rasul kita. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian dalam keseharian kita belum sepenuhnya kita melaksanakan perintah Allah? Ya kan Pak Bu? Nah, yang dimaksud melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam hal ini adalah sebatas kemampuan kita, ya. Yang belum mampu kita tunaikan, yang belum mampu kita kerjakan, Allah Maha Pemaaf. Ya, contoh, ini contoh Bapak Ibu. Salat bagi kita, betapapun salat itu dirasa berat, tetapi pengertian berat di sini tidak ada orang yang dianggap tidak mampu untuk melaksanakan salat. Betul enggak? Bu, bener ora Bu? Yen ana wong mengaku ora mampu salat. Enggak ada. Semua orang itu insya Allah mampu untuk sholat. Loh kenapa? Karena sholat tidak perlu modal. Apa Bapak Ibu mau sholat di Masjid Al Istiqomah harus bayar
Kan enggak. Apa Bapak Ibu ketika mau datang ke Masjid Al-Istiqomah harus pakai kendaraan yang harus bayar? Enggak kan? Bapak Ibu kan cukup jalan kaki gitu ya. Ya mungkin ada modalnya. Apa modalnya? Sarung sama baju peci itu ya. Ibu-ibu modalnya mukena. Kalau sampai Bapak Ibu mau sholat, keberatan kemudian menjadi satu alangan itu mukena, masjid siap membelikan mukena. Jajal, kira-kira ada enggak Bu di lingkungan Masjid Al-Istiqomah yang tidak mau sholat atau tidak mau sholat berjamaahnya di Masjid Al-Istiqomah cuma alasannya saya tidak punya mukena? Ada enggak? Kalau sampai ada, sebenarnya orang itu mau sholat, tolong pengurus Masjid Al-Istiqomah belikan dia mukena. Yang penting dia mau sholat di masjid. Boleh? Boleh. Boleh sekali. Asal benar-benar setelah dia belikan mukena, lalu dia mau sholat di Masjid Al-Istiqomah. Bapak-bapak ada yang mau sholat ke masjid dengan satu alasan, saya tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Saya belum punya sarung. Sampai ada yang beralasan nggak punya sarung. Sampai ada yang beralasan nggak punya baju khusus untuk sholat. Sampai beralasan tidak punya peci. Saya mengusulkan kepada pengurus Masjid Al-Istiqomah, silakan itu orang dibelikan sarung, belikan baju koko, belikan peci selengkapnya, kayak mau anak mau sunat. Nggih. Silakan, tidak apa-apa, dibelikan saja. Tapi kan nggak ada cerita itu Pak Ibu. Ya, tidak ada cerita orang ketika mau sholat atau dia bisa nggak bisa mau sholat disebabkan karena tak punya mukena atau tak punya sarung, peci dan baju koko. Itu tidak ada. Nah, ada yang sebenarnya kita mau melaksanakan perintah Allah tapi kita belum mampu. Contoh zakat. Ya, tidak semua orang itu bisa mengeluarkan zakat. Tidak semua orang itu bisa membayar zakat. Makanya zakat itu hanya diwajibkan bagi orang-orang tertentu yang memang sudah memenuhi nisabnya, sudah memenuhi kewajiban untuk berzakat. Kalau tidak, Allah tidak perintahkan. Itu contoh. Lagi, haji wajib enggak Pak Bu? Bu, haji wajib enggak? Wajib. Tapi wajibnya hanya bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu Allah tidak wajibkan. Saya sudah berusia hampir 50 tahun. Ya kira-kira kurang berapa bulan lah sampai ke 50 tahun. Tapi sampai sekarang saya belum haji Bapak Ibu. Kenapa? Ya belum mampu. Kecuali kalau Bapak Ibu mau patungan untuk saya bisa naik haji gitu. Ya. Pak Rito jangan banyak-banyak lah, 5 juta. Ya. Ya. Mbak Amil 5 juta, udah 10 juta kan? Ya. Kemudian nanti Mas Gofar, 1 juta saja enggak apa-apa. Kumpulkan, alhamdulillah nyampe 50 juta ya wis, enggak kurangannya tasing dewek. Kayong enak temen. Ya Bu ya. Nah ini maksudnya apa? Haji itu wajib, tetapi wajibnya bagi mereka yang punya kemampuan. Umroh itu sunnah, tapi sunnahnya bagi mereka yang punya kemampuan. Bagi yang belum mampu, Allah tidak wajibkan, Allah tidak sunnahkan baginya. Tapi masih banyak perintah-perintah Allah yang sekiranya oleh kita sebagai umat Islam itu mampu. Ya seperti sholat, seperti puasa. Terkecuali nanti dalam persoalan puasa ada beberapa orang yang dinyatakan atau dianggap tidak mampu, maka
ada rukhsah baginya, apa dia harus diganti pada hari lain atau dia harus diganti dengan membayar fidyah, itu kan tergantung permasalahannya apa dia tidak berpuasa. Orang bersedekah itu perintah agama, tapi Allah tidak tentukan orang bersedekah harus sekian juta, harus sekian puluh juta, tidak. Tapi orang bersedekah itu berdasarkan kemampuan. Ya, ibu-ibu mau bersedekah, mau berinfak, itu berdasarkan kemampuan. Yang penting kita merasa untuk bersedekah dan berinfak. Ya, itu contoh. Nah, begitupun Bapak Ibu terkait dengan masalah larangan. Ya. Nah, kalau kita betul-betul ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita harus taati larangan Allah dan Rasul-Nya. Apa larangan-larangan itu? Contoh yang paling gampang. Allah melarang kita untuk berlaku sombong. Itu larangan. Nah, sebisa mungkin kita untuk tidak menjadi orang yang sombong. Ya. Karena apa? Sudah banyak gambaran orang-orang yang sombong itu, bukan saja nanti di akhirat dia akan mendapatkan siksa, tapi di dunia pun sudah Allah kasih dia azab. Pengen tahu contohnya Bapak Ibu? Yang pertama memiliki sifat kesombongan itu siapa? Setan, iblis. Itu yang pertama. Kemudian merasuk kepada manusia. Nah, orang-orang yang sudah dinyatakan sombong, bahkan Al-Quran pun mengabadikan, itu contohnya Fir'aun. Itu gambaran orang yang sombong. Haman itu panglimanya Fir'aun Bapak Ibu. Kemudian Qarun. Kenal Qarun Bapak Ibu? Di mana kenalannya? Ya pernah lah mendengar ya Bu ya, kisahnya Qarun itu ya. Nah, itu Qarun Bapak Ibu, Masya Allah, kekayaannya tiada banding. Kekayaannya Qarun itu betul-betul melimpah ruah. Sampai-sampai Qarun itu setiap tahunnya itu mengadakan karnaval. Karnaval, emang Agustusan ya. Maksudnya begini Bapak Ibu, Qarun saking sombonge setiap tahun mengadakan karnaval, harta bendanya Qarun dikeluarkan semua, diidraken ning sepanjang kota. Iya, Qarun punya apa? Ditokna, diderna, kilo hartanya Qarun. Karnaval, terus nanti dimasukkan lagi ke gudang-gudangnya. Sing ora di karnavalna kuwi ndean cara nang grintingke sawah karo balongan. Angel sih. Ya, pan boponge kepiben ya. Ya itu yang bisa diangkat, itu dikarnavalkan, diidra-idrakan. Kue kekayaane Qarun. Tapi karena sombong Bapak Ibu, oleh Allah Qarun beserta harta benda yang begitu banyak itu ditelan oleh bumi. Makanya sekarang kalau ada orang nemu barang berharga, dikiranya itu harta karun atau korun, itu ya. Padahal ta durung tentu kue hartane korun, tapi nggak kocap monine harta karun. Sangkin sugiye Bu, sugiye korun, kunci-kunci gudange baik. Kue angger dibopong oleh dua orang yang kuat-kuat pun belum mampu untuk membawanya. Itu baru kuncinya.
belum harta bendanya, baru kunci gudangnya. Luar biasa. Dulu Qarun itu orang miskin. Ya. Tetapi oleh Allah dia diberi kekayaan yang begitu melimpah ruah, tapi setelah kaya dia sombong, dia lupa dengan Allah yang kasih rezeki. Akhirnya Qarun dijebloskan ke tanah beserta harta-hartanya. Fir'aun, Haman, Qarun. Ada lagi Namrud, raja yang kejam, raja yang sampai membakar Nabi Ibrahim, sekalipun Nabi Ibrahimnya tidak mati karena dilindungi oleh Allah. Api yang membakar tubuhnya Ibrahim cukup diperintah oleh Allah untuk apa? Dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi sekalipun Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang membara, api yang berkobar-kobar, bukan hanya jam-jaman tapi berhari-hari, ternyata Nabi Ibrahim masih utuh, ya. Nah, terus kemudian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal ada Abu Jahal, ya. Ternyata Abu Jahal itu nama sebutan, nama aslinya adalah Omar bin Hisham. Itu nama aslinya Abu Jahal, ya, Omar bin Hisham. Tapi kenapa kemudian mendapat julukan Abu Jahal? Karena saking bodone. Bukan bodoh dalam pengertian orang bisa apa-apa, tapi bodoh dalam pengertian secara ketuhanan dia bodoh. Maka disebut Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh, bapak ewong bodoh, itu Abu Jahal. Itu matinya Bapak Ibu mengenaskan itu. Abu Jahal itu matinya mengenaskan. Ya. Sampai sekarang itu kuburannya masih mengeluarkan bau busuk. Itu Abu Jahal. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau nanti bisa berangkat umroh, menyempatkan untuk melihat makam atau kuburannya Abu Jahal. Bukan mau berniat berziarah, ya, tapi cuma sekedar ingin tahu, ingin melihat dari dekat kuburannya Abu Jahal. Ternyata Bapak Ibu, kuburannya itu banyak tumpukan watu. Jadi setiap orang yang datang itu mesti ambil batu lalu dilempar. Yang watu, pirang-pirang waktu suwe-suwe akhirnya menggunung. Ya, dan bau busuknya Abu Jahal itu masih keluar sampai sekarang. Padahal sudah ribuan tahun. Makanya di sekelilingnya itu tidak ada rumah. Di sekelilingnya itu nggak ada pohon-pohonan, nggak ada, gersang, betul-betul gersang. Itulah Bapak Ibu, contoh gambaran orang-orang yang sombong. Ada lagi siapa? Abu Lahab. Ya. Abu Lahab, pamannya Nabi sendiri. Itu juga matinya mengenaskan. Dan masih banyak tentunya contoh-contoh gambaran orang-orang yang sombong. Nah, sombong itu sendiri adalah merupakan salah satu perilaku yang dilarang oleh agama. Perilaku yang dilarang oleh Islam, perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sombong. Betapapun mungkin kita jadi orang kaya, betapapun kita menjadi orang yang berilmu, orang berilmu juga bisa sombong Bapak Ibu, ya. Atau bisa jadi kita menjadi orang yang berpangkat, ngadirna lagi jadi gubernur, ngadirna lagi dadi bupati wali kota, ngadirna lagi dadi camat, ngadirna lagi dadi lurah, ngadirna lagi dadi ketua RW, ngadirna lagi dadi ketua RT. Aduh, sampai ketua RT itu ya.
kok sombong gitu ya. Wong gagah juga bisa sombong. Ngadirna gagahe. Mulane nyong ora sombong rumangsa. Ora gagah. Ya Bu ya. Wong ayu juga bisa sombong, ngadirna ayune. Nah, sombong itu ndak boleh, dilarang. Nah, maka kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, hindari itu sifat sombong. Apalagi yang ini yang sudah tren Bapak Ibu ya. Misalkan namimah, ghibah, bahasa gerintinge ngrasani, ngomong-ngomong sing ora apik-apik. Itu juga sebuah larangan. Ya. Dalam perdagangan kita dilarang oleh Allah untuk berbuat curang. Nah, itu juga sebuah larangan. Nah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, hindari itu. Mohon maaf, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan ya, bahwa perbuatan curang di dalam perdagangan itu banyak. Di antaranya yang paling sering dilakukan itu adalah mengurangi timbangan. Itu di antaranya. Jadi kalau nimbang, kue neta ya sekilo, kayaknya apa? Bandule ya? Ya bandule sekilo. Tapi sejatinya barang yang ditimbang itu ternyata kurang dari 1 kilo. Nah, itu namanya mengurangi timbangan. Dan ini kepada siapa saja. Itu namanya berbuat curang. Dan itu sebuah larangan. Lagi Bapak Ibu, kalau bukan berupa timbangan, tapi berupa takaran. Ya. Benar itu 1 liter. Ditakar 1 liter. Tapi ternyata di dalamnya itu dikasih besi ya, atau dikasih apalah, diganjel apa, sehingga sekalipun itu 1 liter, sesungguhnya setelah dicocokkan dengan literan yang lain itu ternyata enggak 1 liter. Nah, itu namanya juga kecurangan. Dan masih banyaklah contoh-contoh ya. Itu Bapak Ibu. Minuman keras, main judi, kemudian apalagi ya, main wadon gitu ya. Kecuali wadone dewek ya Bu ya. Ya Pak ya. Itu sebuah larangan. Bapak Ibu, orang berbuat maksiat sekarang itu lebih canggih. Mien ari wong main judi, itu diketahui banyak orang. Ya. Misal kayak main kopiok, ya dideleng wong akeh. Main kertu dideleng wong akeh. Tapi saiki ana permainan judi yang tidak diketahui oleh orang lain. Apa Bu? Judi online. Ya kan? Naudzubillah, bapak-bapak yang ada di masjid ini, mudah-mudahan tidak sampailah kita bermain judi online. Ya. Dan Bapak Ibu, judi online ini karena memang tidak diketahui banyak orang sih, sehingga orang bisa melakukan judi online itu secara sembunyi-sembunyi, dan ini dampaknya luar biasa. Sampai-sampai judi online itu bukan saja menyerang orang-orang biasa, tapi anggota dewan di DPR pusat sana itu juga banyak yang terlibat judi online. Sampai oknum ya, ini bukan saya ngatain oknum ya, ada oknum dari kepolisian yang juga ikut jadi judi online itu ya. Nah, itu kan beritanya kemarin seorang polisi gajiannya habis untuk judi online. Istrinya ngamuk, akhirnya saking jengkele sing lanangnya dibakar, kan begitu ya. Gara-gara judi online.
Dan ternyata transaksi judi online di Indonesia itu bisa mencapai 600 triliun per tahun. Bayangkan itu. Ya. Pemerintah membangun IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Itu anggarannya itu sekitar 500 triliun. Baru mungkin judi online per tahun 600 triliun. Apa ora? Bayangkan itu Bapak Ibu, Masya Allah. Ya. Ya, kayak saya juga sering mengikuti perkembangan, ya. Ini juga perlu saya sampaikan. Sampai 600 triliun. Edan no. Sampai ngomong edan. Ya Bu ya. Luar biasa ini. Nah, itu sebuah larangan yang harus kita hindari. Jadi, ittaqillah itu adalah bertakwa kepada Allah, dan ini merupakan prinsip dasar umat Islam yang pertama. Nah, tadi pengertian dari bertakwa kepada Allah sudah tak sampaikan, berikut dengan contoh-contohnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pengertian takwa menurut Thalaq bin Habib, seorang tabi'in yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam fatwanya beliau mengatakan, anta amala bi ta'atillahi ala nurim minallahi tarju rahmatallahi wa ang tatsruka maksiatallahi ala nurim minallahi takhafan adaballah. Ini kata Thalaq bin Habib, ya. Beliau mengartikan takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Jadi mengamalkan ketaatan kepada Allah itu berdasarkan cahaya dari Allah. Kamu mengharapkan rahmat dari Allah, dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, serta kamu takut akan azab Allah. Ini pengertian takwa menurut Thalaq bin Habib. Jadi orang yang takut dengan azab Allah itulah orang yang takwa. Sebab nyatane akeh wong sing ora wedi maring azabe Gusti Allah. Padahal Allah sudah banyak memberikan gambaran. Mudah-mudahan jangan sampai ketika Allah memberikan gambaran itu ngambilnya dari kita. Itu mudah-mudahan jangan sampai Bapak Ibu. Cukuplah Allah sudah mengambil Fir'aun sebagai gambaran. Cukuplah Allah sudah mengambil Haman dan Qarun. Cukuplah bagi Allah mengambil Abu Jahal, Abu Lahab. Cukuplah bagi Allah mengambil Namrud sebagai gambaran. Dan mudah-mudahan Allah tidak akan mengambil gambaran lagi, dan ada di antara kita yang menjadi gambaran. Mudah-mudahan tidak. Kalau toh Allah mau kasih sebuah gambaran, dan mungkin mudah-mudahan kita ada yang kena menjadi pelaku gambaran, ya gambarannya yang bagus-bagus. Nggih Pak nggih? Gambarannya yang baik-baik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Itu prinsip dasar umat Islam yang pertama. Kemudian prinsip dasar umat Islam yang kedua adalah jangan mengikuti jalannya orang-orang kafir dan munafik. Ibu bapak, sing diarani wong kafir kuwi apa? Pengertian kafir asal dari kata kafaro, itu artinya menutup diri. Maksudnya wong-wong kafir, bisa diarani wong-wong kafir kowe. Karena apa? Dia menutup diri. Ndak mau dikasih, ndak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Baginya diwain pemahaman, diwain pengertian
itu tidak ada, ya, pokoknya langka pengaruh gitu loh, ya. Baginya itu ditutup telinganya. Ada yang mengatakan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu mending. Loh kok bisa nih? Wis pernah melebu. Kalau ini ndak, ditutup rapat, ya, mental itu ya. Ini orang-orang kafir, makanya kafir itu artinya menutup diri dari apa? Dari ajaran Islam yang sebenarnya, menutup. Itulah yang dinamakan dengan kafir. Nah, dalam pengertian lain orang kafir itu adalah orang yang tidak bertuhankan Allah. Itu kafir. Tidak berasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang kafir. Jadi orang kafir itu adalah orang yang tidak bertuhankan Allah dan tidak berasulkan Nabi Muhammad. Itu orang kafir. Ya. Bapak Ibu, memang orang kafir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir harbi itu adalah orang kafir yang terang-terangan memusuhi umat Islam. Itu namanya kafir harbi. Contoh yang sekarang lagi tren dan betul-betul tren itu adalah orang-orang kafir orang-orang kafir di Zionis Israel itu ya. Yang saat ini tengah membantai masyarakat Muslim Palestina. Bapak Ibu, peperangan antara Israel dengan Palestina itu sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang sudah bulan Juli. Nanti kalau Agustus September berarti setahun. Yang meninggal dunia itu sudah lebih dari 37.000. 37.000. Wong Grinting wingi lagi pemilu ada sekitar 14.000. Makanya gue nyampe 37.000. Dan di antara mereka kebanyakan itu matinya bukan mati ya misalkan ujuk-ujuk mati itu enggak, tapi harus merasakan sakitnya orang mau mati. Kenapa? Karena dibom. Kadang-kadang dia masih hidup, tapi dia harus merasakan kesakitan lantaran mungkin tangannya hilang, kakinya hilang, perutnya terkoyak itu. Dan ada pula di antara mereka yang matinya disiksa dulu oleh tentara Israel. Ya, ada di antara mereka yang ketika mau mati itu dengan cara disiksa, diserahkan kepada anjing-anjing yang kelaparan. Jadi anjing kelaparan, terus orang Palestina yang dalam penjaraan mereka itu dilepas. Kayak apa Bapak Ibu? Mati dicabik-cabik oleh anjing yang tengah kelaparan. Jadi itu contoh nyata kafir harbi. Yang kedua itu ada istilah kafir dhimmi. Nah, itu kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tidak neko-neko. Dia orang kafir tapi tidak memusuhi umat Islam. Dan orang kafir dhimmi ini juga oleh Islam perlu dilindungi dan jangan disakiti sekalipun dia bukan orang Islam. Tetapi karena dia tidak memusuhi kita, ya, mereka itu tidak neko-neko, kemudian hidup di tengah-tengah warga Muslim, itu harus dilindungi seperti masyarakat yang lain. Lah nyatanya kan akeh wong di luar Islam yang hidup di wilayah Brebes kan terlindungi ya Pak ya. Malah ora terlindungi maning. Contoh
kayak sing duwe toko-toko gede nang Bulakamba. Sapa kae? Ya, ana Cueng, ana Sugeng, ana Cuilan Seng, ana apa maning. Mereka hidup aman-aman saja. Mereka hidup nyaman-nyaman saja itu ya. Malah banyak umat Islam yang berbelanja di sana, keuntungannya untuk mereka. Tetapi mereka juga tidak memusuhi kita. Nah kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah orang munafik. Kalau kita sudah tahu dia orang kafir, kita sudah tahu dia orang munafik, jangan sekali-kali kita ikuti. Apa itu orang munafik? Orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, aja salah paham. Bermuka dua sih kepriben, raine loro, ngarep mburi apa pipen maksudnya. Ya. Artinya bermuka dua itu kalau dia ngumpul dengan umat Islam, dia mengatakan saya juga sama seperti kalian. Gitu, Pak. Tapi ketika dia ngumpul dengan orang kafir, dia pun mengatakan saya pun sama seperti kalian. Ini yang dimaksud dengan orang bermuka dua. Itu namanya orang munafik. Kemudian tidak teguh dalam pendirian, punya kebiasaan berdusta, berkhianat, dan tidak amanah. Itulah orang-orang munafik. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang pertama, ya ayyuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirina wal munafikina innallaha kana aliman hakima. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu, kita dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu bahaya. Ya, satu ketika Rasulullah hendak perang, ada di antara mereka yang mengikuti barisannya pasukan muslim, tapi ternyata dia bukan sungguh-sungguh mau membela Islam Bapak Ibu, tapi justru malah gembosi pasukan enjeng Nabi. Itulah munafik. Ya. Miskinlah orusah nyerang kae masa menanga. Ini namanya gembosi. Ini orang munafik seperti itu. Miskinlah orasan nuruti Muhammad. Miskin tinggal baik. Padahal dia menggunakan baju perang di dalam barisannya pasukan muslim, tapi dia ngomongnya kayak gitu. Inilah gambarannya orang-orang munafik. Ya, hati-hati dengan orang munafik. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu yang ketiga, mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Insyaallah itu yang akan kita bahas. Kemudian nanti orang yang bertakwa itu cirinya seperti apa dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kita akan sampaikan pada malam Ahad yang akan datang. Insyaallah. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.